Sampurasun. Dina video ieu abdi bade ngawartosan protokol pencegahan COVID-19 dina Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan. Unggal jelema kudu ngaliwat pameriksaan suhu awak henteu langkung ti 37,5 derajat Celcius. Hand sanitizer sok aya di unggal ruangan sareng objek penting dina gedong. Ngagunakeun ruangan ngan tiasa setengah tina kapasitas. Bawa peralatan nyaliran nalika ibadah, tetep nganggo masker sareng ngajaga jarak. Ruangan disemprot ku disinfektan saatos unggal panggunaan. Rapid test rutin dilakukan ka pagawai sareng tamu anu lebet ka Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan. Hayu ayeuna mah urang eureunkeun panyebaran, jaga jarak, usahakeun di imah tong kamamana, jaga diri, jangan jaga kakabehanana. Iya, wah videonya keren pisan. Saya nggak tahu bahasa Jawanya sih, nggak tahu bahasa Sundanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Yang terhormat Bapak Agung Yuniarto selaku PLH Kapusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan. Yang kami hormati juga para pejabat struktural serta para pejabat fungsional atau wijaya suara, dan tidak lupa juga selamat datang kepada para rekan-rekan pelaksana di Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan. Ya, mohon izin, hari ini saya Mira dan satu rekan saya Manon Febrianto akan memandu jalannya acara pada siang hari ini. Nah, jadi hari ini kita mau ngapain nih, Kak? Ngapain ya? Temu kangen doang? Nggak mungkin. Jadi pasti ada acaranya nih, Don. Benar sekali, Kak. Jadi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan sosialisasi program kerja Learning Organization atau LO, dan juga nanti akan ada pengumuman pemenang lomba video KC pelaksana di lingkungan Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan. Jadi hari ini akan ada dua agenda besar nih, Kak. Yang pertama terkait dengan sosialisasi LO, dan juga yang kedua adalah terkait dengan pemenang video KC di semester 1 ini. Jadi pelaksana-pelaksana nih, Kak, kemarin udah ngumpulin video dan juga udah dinilai oleh tim penilai seperti itu. Wah, berarti nanti di akhir acara akan dipilih video-video terbaik ya, Don ya? Di Pusdikat AP ya? Benar sekali, Kak. Jadi nanti akan ada video-video terbaik yang akan dipilih di sesi kedua ya, Kak. Oh. Seperti itu. Wah, jadi deg-degan ya? Saya menang nggak ya kira-kira? Semoga ya, Kak, tapi kayaknya aku sih, Kak, yang menang sih, Kak. Semoga. Oke, siap. Ya, jadi untuk menghemat waktu pada kesempatan kali ini, yang pertama kita akan mendengarkan doa bersama-sama kepada Mas Rosid. Kami persilahkan. Selamat siang, Mas Rosid. Selamat siang, Mas Madon. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Agung Yuniarto selaku PLH Kepala Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan. Yang kami hormati pejabat struktural dan pejabat fungsional, serta Bapak Ibu dan teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Tuhan agar kegiatan kita hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Izinkan saya memimpin doa dengan cara Islam. Bapak Ibu hadirin sekalian, mohon berkenan untuk menyesuaikan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Ya Allah, bagimu segala puji atas karunia dan kenikmatan yang Engkau limpahkan kepada kami. Segala puji atas keagungan-Mu, segala puji atas kemuliaan-Mu, dan segala puji atas kuasa-Mu. Ya Malikul, kami agungkan nama-Mu karena hanya Engkau-lah Tuhan kami. Hanya kepadamu-lah kami bersujud, hanya kepadamu-lah kami bersyukur, dan hanya kepadamu kami memanjatkan doa. Ya Robbi, hari ini kami berkumpul secara virtual untuk menghadiri sosialisasi program kerja Learning Organization dan pengumuman pemenang lomba video KC pelaksana di lingkungan Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan. Dalam rangka menambah pengetahuan, berdiskusi, mengurai pikir, untuk memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa ini. Karenanya ya Allah, lancarkanlah acara kami. Berkahilah ya Allah, penuhi acara ini dengan kebaikan dari awal hingga akhir nanti. Ya Allah, tambahkan ilmu kepada kami dan berikan kepada kami pemahaman yang benar. Ya Allah, jadikanlah sosialisasi ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat, sebagai pembangkit semangat bagi kami, dan semoga bermanfaat bagi kemajuan bangsa kami. Ya Allah, tiada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah, dan Engkau menjadikan kesulitan. Jika Engkau kehendaki, pasti akan menjadi mudah. Ya Allah, berikanlah manfaat dari ilmu yang Engkau ajarkan kepada kami, dan ajarkan kepada kami apa yang bermanfaat bagi kami. Ya Rabbi, lapangkanlah dada kami, lancarkanlah lidah kami, mudahkanlah urusan kami, serta mudahkanlah kami dalam menimba ilmu. Ya Rabbi, tunjukkan kepada kami bahwa yang benar adalah benar, dan berilah kepada kami kekuatan dan kemampuan untuk menjalankannya. Serta tunjukkan bahwa yang salah adalah salah, dan berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk meninggalkannya. Ya Rabbi, ya Tuhan kami mohon kabulkanlah doa-doa kami. Sesungguhnya Engkau telah memerintahkan kepada kami untuk memohon kepadamu. Hari ini kami telah memohon kepadamu sebagaimana yang Engkau perintahkan kepada kami. Oleh karena itu, perkenankanlah permohonan kami. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ya, terima kasih atas doa yang disampaikan, Mas Resid. Semoga acara hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Ya, berikutnya Don, untuk memulai secara resmi acara kita pada siang hari ini, berikutnya kami persilahkan kepada Pak Agung Yuniarto selaku PLH Kapusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan untuk memberikan sambutan. Kepada Bapak Agung kami persilahkan. Selamat siang Pak Agung. Terima kasih, Mira, Mando. Suara saya terdengar jelas? Agak izin videonya, Mira. Iya, agak putus-putus, Pak. Tapi putus-putus, semoga... Bapak. Putus ya? Iya. Ya, Bapak Ibu mau izin, teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, kita panjatkan bersama-sama atas karunia, kesehatan, kesempatan, sehingga hari ini keluarga besar Pusdiklat AP bisa bertemu, bersilaturahmi dalam media Zoom melalui sosialisasi Learning Organization. Tak lupa kita terus panjatkan doa untuk kesembuhan teman-teman kita, rekan kita pegawai, keluarga besar, Pusdiklat AP, Kementerian Keuangan, dan seluruh rakyat Indonesia. Semoga lekas diberi kesembuhan
penyakit-penyakitnya. Dan semoga juga negara kita segera terbebas dari pandemi COVID-19 serta dunia bisa nikmat, syukur, beraktivitas bagaimana biasa seperti sedia kala sebelumnya. Bapak Ibu, teman-teman yang saya hormati, ini tema yang bagus sekali. Sama kayaknya kok pasti bagus sekali gitu. Mudah-mudahan ini hal yang bagus sekali menjadi host kita pada siang hari ini. Mira, masih suara saya nggak jelas nggak? Jelas, Pak, tapi memang masih ada putus-putus, Pak. Tapi doanya tadi Gitu ya. didengar. Iya. Terima kasih Bapak dan Ibu, teman-teman yang saya hormati. Dihadiri juga oleh teman-teman struktural, PP, jurnalnya, para warga besar, kendaraan yang bahagia. Sama suaranya nggak jelas, Pak Agung. KP sudah sejak menjalankan learning sebagai organisasi selalu ada hal harus kita pelajari ya. Cuma di launching 2020. Jadi ini kita semoga tinggal kristalisasi, capture lebih banyak, terstruktur, share. Semoga lebih bermanfaat bagi cara kita bekerja. Bapak dan Ibu, kalau kita flashback 2 tahun aja, Mohon izin terputus, Pak. Menjalankan pelatihan dengan klasikal, dengan fisik, aktivitas fisik yang sangat menguras energi dan waktu. Tetapi hari ini berbeda cara bekerja kita melayani customer, kita menjalankan dengan digital learning. Nah, kelihatannya ke depan juga makin masif karena melihat karakteristik customer kita serta program kita kelihatannya memang tidak mungkin dilayani dengan klasikal. Karena jumlahnya juga puluhan ribu dan terus kita untuk kita melayani kebutuhan mereka. Tentu saja memerlukan inovasi yang berbeda kita semua, karena pengalaman sebelumnya pasti menjadi improvement area bagi masa depan kita. Kemudian banyak sekali juga saya di TU itu misalnya bagaimana kita mengelola anggaran dengan target kinerja, dengan konfigurasi indikator kinerja yang tiap tahun kelihatannya berbeda-beda, berubah-ubah, sementara proses bisnis kita juga sudah makin efisien. Ini learning yang luar biasa. Bahkan ada anekdot ya, timnya Mas Iqbal dan teman-teman ini banyak juga pusing gitu. Uang lebih juga membuat kita rumit, uang kurang apalagi. Jadi itu juga media learning yang luar biasa. Bagi kami teman-teman di Renbank juga learning-nya hal-hal yang membuat improvement area kita juga besar sekali. Kemudian di penyelenggaraan ini nggak mungkin diatasi dengan hanya SDM penyelenggaraan karena jumlah kelasnya sudah di atas dan potensinya lebih karena memang customer kita tidak hanya Kemenkeu tapi juga KLID. Maka ada juga cara-cara inovasi baru yang dimulai dikerjakan teman-teman kita di penyelenggaraan. Antara lain membentuk BPPK 1 ya, BPPK 1 bahwa program pelatihan di AP ternyata dihandle oleh segenap BDK
dan Pusdiklat AP. Learning nggak mungkin menghandle sertifikat untuk ribuan peserta dengan waktu, dengan akurasi yang ditargetkan dan ditunggu oleh para peserta. Bapak dan Ibu, tentu saja ini membanggakan kita semua. Tentu saja tidak hanya sebagai individu, karena kita harus tetap learning juga, ada learning individu, bagian dari organisasi, ada learning organization, dan mudah-mudahan akan menjadi learning secara umum, sehingga makin lama hidup itu makin beradab, makin gemah ripa, makin lojinawi, makin amanah, dan seterusnya. Ini pasti menjadi tujuan kita bersama. Kemudian tadi saya dengar ada lomba video, kemudian lomba yang lain, ini juga sarana yang bagus sekali. Ternyata kemarin saya dikirimi ternyata luar biasa. Saya nggak melihat bagus atau nggak bagus, tapi melihat dari partisipasi Bapak Ibu sekalian aja sudah membanggakan gitu loh. Karena mungkin saja kalau video saya buat sendiri gitu ya, dengan videonya Pak Maman atau Pak Soli, saya kalah gitu loh. Kalahnya apa? Sampai hari ini saya belum pernah bikin video sendiri. Ada banyak video tapi disutingkan sama teman-teman di Pak Nanang, Pak Maman, Pak Soli, ternyata buat sendiri. Dan itu sebuah hal yang luar biasa. Apalagi Mandon sama Mira pasti nggak mau kalah nanti. Tapi kalau sampai kalah sama Pak Maman, ya berarti learning Pak Maman lebih hebat dari learningnya milenial gitu ya, Bapak dan Ibu. Tidak berpanjang lebar, sambutan saya ini kita ingatkan diri saya sendiri dan kita semua. Semoga acara ini produktif. Terima kasih kepada Bu Dani, Mas Noel, timnya Bu Me yang menyiapkan materi untuk menjadi narasumber kita hari ini. Terima kasih juga pada teman-teman di TU yang sudah membuat acara ini menjadi kenyataan. Maaf kalau ada kekurangan kesalahan, tetap sehat dan selalu berdoa pada Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Pak Agung yang telah menyampaikan sambutan. Nah, berikutnya ada apa ya Andan ya ini ya? Nah, kita pada kesempatan kali ini akan masuk ke segmen 1 nih, Kak. Jadi di segmen 1 ini kita akan mendengarkan bersama-sama sosialisasi terkait dengan program LO di lingkungan Pusdiklat dan Kendaraan dan Anggaran seperti itu. Nah, namun sebelumnya, ini saya mau nanya dulu ke Kak Mir nih. Aduh, nanya apa nih? Ya. Kalau menurut Kak Mir itu apa sih definisi dari LO sendiri, Kak? Kalau boleh tahu nih, Kak. Waduh, ini kayaknya dikit tapi dalam ya. Takut salah juga jawabnya. Cuma kalau sepengetahuan saya ya, secara harfiah, learning organization itu berarti organisasi yang terus belajar. Nah, tentunya bisa diartikan sebagai tempat di mana orang yang ada di dalamnya itu secara terus-menerus mengembangkan kapasitasnya untuk menciptakan hasil yang benar-benar mereka inginkan dalam hal belajar bersama. Kurang lebihnya seperti itu, Don. Nah, nanti mungkin jawabannya mungkin bisa ditambahkan atau dikoreksi ya nanti oleh narasumber. Betul sekali, nanti akan ada pemaparan dari dua narasumber nih, Kak, seperti itu. Ya, yang pertama, tentu saja materi yang pertama itu adalah tentang apa saja sih komponen yang ada di dalam learning organization. Nah, untuk materi yang pertama ini akan disampaikan oleh Ibu Karisma Kusmawardani, ini nama panjangnya, atau biasa disebut, saya sih biasa sebut karena kita satu angkatan ya, saya biasanya manggilnya Mbak Dani. Nah, ya, untuk kesempatan utama ini kita undang bersama-sama Bu Dani. Selamat siang Bu Dani, apakah sudah terhubung dengan kita? Selamat siang Mas Mandon, Kak Mira. Selamat siang Mbak. Ya, bagaimana nih Mbak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Semoga
Mas Mandon, Kak Mira, dan Bapak Ibu sekalian juga sehat-sehat semua. Amin. Semoga karena ini masih pandemi dan juga angkanya naik, kita doakan bersama-sama semoga pandemi ini segera reda dan juga kondisi kesehatan dan perekonomian segera pulih kembali ya, Ibu Dani. Nah, untuk menghemat waktu nih Kak Mir, kita mohon izin ya kepada Bu Dani untuk dapat menyampaikan pemaparan materi pertama terkait dengan penerapan LO di lingkungan Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan. Kepada Bu Dani, kami silakan Ibu. Baik, terima kasih Mas Mandon, Kak Mira. Mohon izin Bapak Ibu. Yang pertama, yang kami hormati Bapak Agung Yuniarto selaku PLH Kepala Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan. Yang kami hormati Bapak Ibu pejabat struktural dan fungsional, serta Bapak Ibu dan teman-teman Pusdiklat Anggaran Perbendaharaan yang kami banggakan. Nah, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih Bapak Ibu, kita dapat bertemu kembali dalam kondisi sehat. Nah, semoga untuk Bapak Kapus dan teman-teman yang saat ini sedang dalam kondisi kurang sehat dapat segera sembuh dan beraktivitas kembali. Nah, tadi sudah ini ya sempat dibahas sedikit oleh Mas Mandon dan Kak Mira terkait learning organization. Nah, akhir-akhir ini kan kita memang sering mendengar ya Bapak Ibu tentang learning organization atau biasa disingkat dengan LO atau organisasi pembelajar. Nah, sosialisasi tentang LO pun beberapa kali juga sudah diselenggarakan ya di tingkat BPPK. Nah, dalam kesempatan ini izinkan saya sedikit merefresh kembali tentang LO itu apa aja sih? LO itu membahas apa gitu ya. Nah, kalau berdasarkan Cap 140 tahun 2017 tentang cetak biru Kementerian Keuangan Corporate University, LO itu didefinisikan sebagai organisasi yang secara terus-menerus dan terencana memfasilitasi anggotanya agar mampu terus-menerus berkembang dan mentransformasi diri baik secara kolektif maupun individu. Nah, hal ini dalam upaya untuk mencapai hasil yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan yang dirasakan antara organisasi dan individu di dalamnya. Kemudian, kira-kira seberapa penting sih LO itu sendiri gitu ya? Nah, LO itu kalau dari level 1 sampai 10 mungkin saat ini berada pada level 9 atau 10 ya Bapak Ibu, karena LO itu merupakan jawaban atas tuntutan publik kepada Kementerian Keuangan untuk menjadi organisasi yang agile dan adaptif. Nah, gimana caranya? Salah satunya adalah dengan cara terus belajar akan hal-hal baru, belajar dari kesuksesan, ataupun bahkan belajar dari kegagalan. Nah, untuk belajar tadi itu untuk menghasilkan ide-ide baru dan supaya kita bisa membuat sebuah inovasi supaya dapat terus eksis di tengah kondisi yang penuh dengan ketidakpastian. Apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini ya Bapak Ibu, dinamika perekonomian, iklim, sumber daya itu serba tidak menentu. Nah, dengan adanya LO ini, maka setiap elemen dalam organisasi memiliki tugas dan tanggung jawab untuk terus belajar sehingga dapat menangkap peluang yang ada dan terus mengembangkan diri. Nah, kemudian kira-kira LO itu ada hubungannya nggak sih dengan Korpu? Apakah LO dan Korpu ini saudara atau teman gitu ya Bapak Ibu? Nah, dapat kami sampaikan ya, Korpu itu adalah driver dari LO. Jadi Korpu merupakan penggerak, tadi sudah disampaikan juga ya sama Mas Mandon, Korpu merupakan penggerak utama dalam rangka mewujudkan Kemenkeu Learning Organization. Nah, bagaimana caranya menggerakkan hal tersebut? Yaitu melalui penyediaan pembelajaran yang aplikatif, yang mudah diakses dan relevan, serta berdampak tinggi melalui pembelajaran terintegrasi 10, 20, dan 70. Nah, lalu bagaimana cara menyediakan pembelajarannya tersebut gitu kan? Pertanyaan selanjutnya. Nah, dengan ini melalui knowledge management atau biasa kita sebut KM atau manajemen pengetahuan. Nah,
KM itu merupakan critical process di dalam Kementerian Keuangan Korpu dan Kementerian Keuangan LO. Nah, KM menggambarkan bagaimana pengetahuan tersebut diperoleh, diolah, dan dimanfaatkan sebagai sebuah proses yang dibudayakan di dalam learning organization. Nah, jadi KM merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari praktek korpu di dalam membangun LO itu sendiri. Nah, jadi LO, korpu, dan KM itu mempunyai keterkaitan. Ketiganya itu mempunyai satu tujuan, yaitu mewujudkan birokrasi layanan publik yang agile, efektif, dan efisien melalui perannya masing-masing. Nah, kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian harapannya dengan pengimplementasian learning organization ini, Kementerian Keuangan itu diharapkan dapat yang pertama mengantisipasi perubahan yang semakin cepat di tingkat nasional dan global. Kemudian meningkatkan budaya pembelajaran kolaboratif, digital, kreatif, dan mandiri bagi seluruh pegawai. Kemudian yang ketiga itu dapat meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang handal, akuntabel, dan kompeten. Yang keempat, meningkatkan kinerja individu, tim, dan organisasi dalam mencapai visi misi serta sasaran strategis dari organisasi. Nah, berikutnya itu adalah memelihara aset intelektual organisasi melalui manajemen pengetahuan. Yang terakhir itu adalah meningkatkan budaya berbagi pengetahuan baik di tingkat individu, tim maupun organisasi. Nah, bagaimana cara menuju tujuan tadi? Nah, itu melalui 10 komponen yang ada di learning organization. Seperti yang sudah tampil di layar, ini ada 10 komponen. Nah, yang pertama itu Bapak Ibu, kita bacanya dari kiri ke kanan ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah strategic fit and management commitment. Nah, ini adalah komponen yang mengukur strategi dan komitmen pimpinan unit, mulai dari unit eselon 1, sebenarnya mulai dari Ibu Menteri Keuangan ya, lalu turun ke unit eselon 1. Nah, itu terhadap upaya membangun budaya belajar yang menjadi syarat terwujudnya LO itu sendiri. Nah, kemudian strategi dan komitmen pimpinan tadi terukur dan dilengkapi dengan tahapan pencapaian yang tertuang dalam dokumen rencana strategis organisasi. Nah, yang kedua itu adalah learning function organization. Nah, ini adalah tadi kan para pimpinan sudah berkomitmen, sudah membuat rencana strategis. Nah, selanjutnya itu adalah tugas dari organisasi. Organisasi perlu memastikan bahwa komponen dan komitmen dan kebijakan pimpinan tersebut dapat diterapkan. Nah, sebagai contoh nih misalnya organisasi memastikan implementasi nilai-nilai Kementerian Keuangan di unitnya itu apakah sudah diterapkan dengan baik atau belum. Kemudian yang kedua, pelaksanaan kode etik dan kode perilaku PNS. Nah, itu apakah sudah dipantau atau belum. Nah, seperti itu kurang lebih Bapak Ibu. Lalu yang ketiga itu komponen learners. Ini maksudnya pembelajar itu adalah diri kita sendiri ya Bapak Ibu sebagai bagian dari Kementerian Keuangan. Nah, ini kita sebagai subjek yang melakukan kegiatan belajar. Nah, oleh karena itu, seluruh pegawai Kementerian Keuangan itu harus membangun komitmen, motivasi, dan berusaha untuk membiasakan belajar. Nah, setelah itu ada komponen keempat, ini adalah knowledge management implementation. Nah, ini merupakan komponen yang menerapkan manajemen pengetahuan. Nah, ini sudah dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 226 tahun 2020 tentang manajemen pengetahuan di lingkungan Kementerian Keuangan. Nah, kalau di BPPK sendiri ini wujudnya berupa KLC, di mana di KLC itu kita bisa melakukan pembelajaran ya, Bapak Ibu. Di situ juga tersimpan video-video KC yang bisa dijadikan untuk belajar dari para pegawai ya, Bapak Ibu. Nah, komponen kelima itu learning value chain. Nah, ini adalah serangkaian proses analisis, desain implementasi, dan evaluasi yang untuk
melaksanakan pembelajaran. Nah, ini adalah yang sudah kita kerjakan sehari-hari di Pusdiklat, yaitu mulai dari proses AKP, kemudian penyusunan desain pembelajaran, lalu penyelenggaraan pembelajaran itu sendiri, dan terakhir adalah proses evaluasi. Kemudian yang komponen ke-6, ini learning solution. Ini merupakan kita ini yang sebagai pembelajar dapat memanfaatkan kesempatan belajar. Nah, melalui berbagai model pembelajaran. Di antaranya itu adalah belajar mandiri. Kemudian yang kedua, pembelajaran terstruktur. Ini misalnya mengikuti pelatihan atau mendengarkan ceramah seperti itu. Yang ketiga itu belajar dari orang lain. Ini bisa melalui COP, kemudian coaching and mentoring, tapi yang di luar DKI. Lalu ada knowledge sharing yang terjadwal. Nah, ini kan alhamdulillah ya di Pusdiklat AP ini sudah ada nih kita knowledge sharing yang terjadwal ya Bapak Ibu. Nah, yang terakhir itu adalah belajar dari pengalaman atau belajar sambil bekerja. Ini contohnya secondment atau kesempatan magang di unit eselon 1 lain. Nah, yang ketujuh ini adalah learning spaces, ini fasilitas. Nah, saat pegawai sudah punya motivasi dan komitmen untuk belajar, maka tugas organisasi adalah memberikan fasilitas dan dukungan. Nah, ini bentuknya seperti ketersediaan kesempatan belajar, misalnya setelah pegawai mendapatkan ST pelatihan, mungkin jadi idealnya kan harus fokus di pelatihan itu ya, tapi untuk prakteknya mungkin masih agak susah ya, karena masih disambi dengan bekerja juga gitu. Nah, berikutnya mungkin infrastruktur, dan yang terakhir itu adalah pendokumentasian pengetahuan, ini melalui KLC itu. Nah, yang 8, komponen ke-8 itu adalah learners performance. Nah, ini merupakan implementasi hasil dari pembelajaran yang dilakukan oleh pembelajar atau kita ya, pegawai yang sudah melakukan pelatihan dalam meningkatkan kinerja individu, tim, dan organisasi. Nah, ini contohnya kemarin itu minggu lalu ada sharing knowledge terkait SLA. Itu kan SLA-nya sendiri itu kan bukan pelatihan ya Bapak Ibu. Nah, teman-teman kemarin Mas Eko dan Mbak Aviana ya, kebetulan yang alumni dari Diklat tersebut melakukan sharing knowledge. Nah, rencananya kan dari SLA itu nanti akan dibangun sebuah SLA antar bidang dan bagian untuk melancarkan proses bisnis yang berjalan di Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan. Nah, komponen yang ke-9 itu leaders participation in learning process. Ini merupakan komponen penting karena ini terkait peran penting pimpinan dalam menjaga keterkaitan antara kegiatan pembelajaran dengan strategi organisasi. Nah, tugas pimpinan di sini agak berat ya Bapak Ibu, karena pimpinan harus bisa menjadi role model atau teladan, kemudian menjadi teacher, yang ketiga menjadi coach, mentor, dan yang terakhir itu pimpinan harus mempunyai pandangan yang maju ke depan gitu, kurang lebih seperti itu. Jadi tugas pimpinan di sini membimbing dan mendorong bawahan dan semua elemen organisasi untuk dapat terus belajar. Karena belajar tidak hanya melalui diklat resmi seperti itu, tapi dengan kita melihat teladan dari pimpinan, itu juga merupakan sebuah proses belajar. Nah, yang terakhir nih Bapak Ibu adalah feedback. Nah, feedback ini merupakan komponen penyampaian masukan atau rekomendasi terhadap pelaksanaan seluruh komponen LO tadi untuk perbaikan yang berkelanjutan. Untuk feedback ini di tahun 2020 nilai LO Kementerian Keuangan itu berada pada posisi 93,18. Nah, proses penilaiannya itu melalui tiga metode ya Bapak Ibu. Itu ada survei, kemudian ada self assessment, dan ada penilaian eksternal. Nah,
posisi BPPK itu menyumbang angka 95,59. Nah, semoga tahun ini mungkin bisa meningkat ya Bapak Ibu ya dari angka tersebut, karena ini lumayan bagus ya, karena dari 100 itu kita di posisi 95,59. Nah, demikian Bapak Ibu refresh sedikit ya terkait 10 komponen LO. Semoga dengan tadi refresh tadi lebih bisa menambah tentang pengetahuan tentang LO itu sendiri, dan jangan menyerah. Kita harus terus belajar ya, karena tujuan dari LO tadi adalah kita sebagai pembelajar harus selalu belajar dan belajar. Nah, mungkin demikian saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Terima kasih banyak. Acara saya serahkan kembali kepada Mas Mandon dan Kak Mira. Silahkan Kak Mira dan Mas Mandon. Terima kasih. Terima kasih kembali. Terima kasih banyak juga Mbak Dani tadi sudah memaparkan ya materi refreshing tadi katanya Don. Refreshing tentang komponen dalam learning organization. Tadi juga sudah kita lakukan bersama-sama kuisnya. Nah, berikutnya nih ada acara apa lagi ya Don ya? Nah, pada ini masih di segmen 1 ya Kak. Jadi di segmen 1 ini akan ada 2 pemapar. Yang pertama tadi sudah dijelaskan oleh Bu Dani, dan yang kedua ini dari Evalab juga, yaitu Mas Noel. Namun sebelumnya nih Kak Mir, untuk buat ice break sebentar, kita akan melihat video terkait dengan learning organization. Boleh ya Kak Mir? Boleh banget, silahkan. Ya, silahkan kepada panitia untuk dapat memutarkan videonya. Pada tahun 2020, tingkat implementasi learning organization merupakan salah satu indikator kinerja utama di lingkungan Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan menetapkan 10 komponen learning organization yang memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Komponen pertama dimulai dengan komponen Strategic Fit and Management Commitment, yang merujuk pada strategi dan komitmen jajaran pimpinan di lingkungan Kementerian Keuangan terhadap implementasi budaya belajar. Strategi organisasi dikatakan fit jika mampu menjadi acuan dalam merealisasikan tujuan, sedangkan komitmen merujuk pada konsistensi pimpinan organisasi untuk mengawal implementasi strategi organisasi tersebut. Komponen yang kedua ialah leader partisipan in learning process. Peran pimpinan dalam proses pembelajaran akan mewarnai setiap komponen learning organization yang terkait dengan pembelajaran, mulai dari learning function organization, learner, learning value chain, learning solution, learning space, knowledge sharing culture, hingga learner performance. Komponen ketiga yaitu learning function organization, yang merupakan aspek organisasi yang terdiri atas komponen-komponen kunci berupa visi, budaya, strategi, serta struktur organisasi yang perlu dirancang dan dijalankan sedemikian rupa dalam mendorong perwujudan learning organization. Tujuannya ialah menggerakkan learner yang merupakan individu-individu di dalam organisasi untuk menjadi pribadi pembelajar, baik secara individu, tim, maupun organisasi. Komponen keempat yaitu learners. Tidak hanya mencakup aspek fisik, namun juga motivasi, pemikiran, nilai-nilai, sikap, dan mental, maupun inisiatif dalam upaya pengembangan diri, tim kerja, dan organisasi secara menyeluruh, dan berkesinambungan guna mendukung kinerja organisasi. Komponen kelima yaitu learning solution, learning space, and knowledge sharing culture. Dikelola oleh Learning Center dengan pendekatan learning value chain dalam rangka melaksanakan kegiatan pembelajaran yang aplikatif, relevan, mudah diakses, dan berdampak tinggi. Komponen keenam yaitu learners performance. Merupakan performa individu dan tim yang dicapai oleh pembelajar setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Komponen selanjutnya ialah feedback. Merupakan input, masukan, dan influence yang berisikan informasi berupa gap antara harapan atau target dengan kenyataan atau hasil yang diberikan oleh pegawai, unit pengelola kinerja organisasi dan pengembangan SDM pada unit eselon 1, pimpinan unit eselon 1,
dan komite penilai atas pelaksanaan learning organization yang telah dilaksanakan pada tahun berjalan. Rencana program kerja tim learning organization Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan. Program pertama yaitu sosialisasi learning organization melalui internalisasi nilai-nilai Kementerian Keuangan atau pertemuan antar pegawai. Program kedua yaitu morning atau afternoon meeting. Berdasarkan surat edaran Kepala Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan, kegiatan morning atau afternoon meeting dilaksanakan setiap hari sebagai salah satu sarana pembelajaran dan sinergi antara pimpinan dengan pegawai. Program ketiga yaitu sedekah ilmu, merupakan kegiatan berbagi pengetahuan kepada peserta kegiatan sehingga pengetahuan tersebut dapat disebarluaskan dan jika diperlukan dituangkan ke dalam bentuk explicit knowledge. Selanjutnya ialah tradisi belajar. Merupakan program membangun tradisi belajar. Program ini bertujuan untuk memudahkan, menyimpan, menyebarkan, dan mempergunakan kembali ilmu pengetahuan. Pelakunya ialah seluruh pejabat dan pegawai di lingkup bidang atau bagian di Pusdiklat AP. Program selanjutnya yaitu Lomba Video Knowledge Capture. Kegiatan ini merupakan perlombaan video KC yang dibuat oleh seluruh pelaksana pada Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan. Selanjutnya, Lomba Data Analitik. Kegiatan ini merupakan perlombaan analisis data yang dimiliki oleh setiap unit eselon 4 untuk perbaikan atau inovasi proses bisnis dalam rangka continuous improvement. Dan yang terakhir, KC Repository. Sebagai gudang pengetahuan seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan yang bermanfaat bagi kemudahan organisasi dalam menyimpan, menyebarkan, dan mempergunakan kembali ilmu pengetahuan. Ya, tadi video yang telah kita simak terkait dengan learning organization. Nah, untuk selanjutnya telah hadir bersama kita di tengah-tengah kita Mas Noel Sukma Perdana dari bidang Evalab akan menyampaikan materi di segmen pertama di sesi kedua ini. Selamat siang Mas Noel, apakah sudah terhubung bersama kita? Ya, selamat siang Mas Mandon, Pak. Selamat Ya, siang. Selamat siang. Suaranya sudah sangat jelas nih Mas. Kami persilakan kepada Mas Noel untuk langsung dapat memberikan paparan pada siang hari ini. Kepada Mas Noel kami silakan. Baik, terima kasih. Mohon izin pada para pimpinan, pada para widyaswara dan rekan-rekan sekalian, saya akan memaparkan secara singkat tentang program kerja tim learning organization di Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan. Izin share screen. Sebelumnya, apakah suara saya sudah terdengar jelas? Sudah sangat jelas, Mas Noel. Kami silakan. Oke, baik. Baik. Jadi, sebagaimana yang telah Bapak, Ibu, dan rekan-rekan saksikan di video yang tadi, ada 7 program Team Learning Organization di Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan. Program ini bukan berarti menambah beban pekerjaan rekan-rekan dan Bapak Ibu sekalian. Namun, sebagaimana yang telah disampaikan Bu Dani, sebenarnya kita sudah melaksanakannya, baik kita sadar atau tidak sadar bahwa itu sebenarnya adalah bagian dari learning organization. Jadi tujuan dari program kerja ini adalah supaya apa yang kita lakukan sehari-hari dapat lebih terstruktur, dapat didokumentasikan dengan baik, sehingga nanti dapat dipelajari oleh rekan-rekan kita selanjutnya. Langsung saja kita mulai untuk program yang pertama, yaitu sosialisasi learning organization. Ya, jadi sosialisasi learning organization ini adalah kegiatan internalisasi learning organization kepada seluruh pegawai di Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan agar tercipta engagement seluruh pegawai terhadap Pusdiklat AP sebagai organisasi pembelajar. Nah, bentuk acaranya seperti apa? Yang pertama, kita lakukan sekarang ini yaitu dalam bentuk verbal. Nah, kita sampaikan
sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian dalam bentuk internalisasi nilai-nilai Kementerian Keuangan atau NKK sebagaimana yang telah kita saksikan atau kita dengarkan pada siang hari ini. Kemudian secara visual yaitu kami akan menyusun pamflet, brosur, dan lain-lain yang nantinya juga akan kami sesuaikan dengan kebijakan tim LO di BPPK. Kemudian secara audiovisual yaitu sebagaimana yang telah Bapak Ibu saksikan tadi. Nah, karena ini adalah program kerja tahun 2021, maka kita tentukan bahwa pelaksanaannya adalah di semester 2. Pelakunya siapa? Pelakunya adalah tim LO bekerjasama dengan TUK. Kemudian yang kedua adalah morning dan afternoon meeting. Morning dan afternoon meeting ini kita laksanakan setiap hari sebagai salah satu pembelajaran dan sinergi antara pimpinan dengan pegawai. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi, kompetensi, dan engagement kita dengan tim kerja di Pusdikat AP. Nah, ini kita lakukan seperti biasa ya. Kita lakukan setiap hari morning meeting atau afternoon meeting, atau bagi Widya Iswara menyesuaikan sesuai dengan penugasannya. Nah, apa saja yang dapat kita lakukan di acara ini, yaitu koordinasi rencana kerja, kemudian evaluasi, kemudian knowledge sharing, brainstorming, team building, FGD, dan lain-lain. Nah, di situ kita sambil kita berkoordinasi, kita juga bisa saling belajar satu sama lain. Itulah yang kita lakukan setiap hari, dan kami telah menyusun surat edarannya sehingga Bapak Ibu dapat lebih aware bahwa ini adalah bagian dari learning organization, dan ini penting untuk didokumentasikan. Oke, untuk selanjutnya yang ketiga adalah sedekah ilmu. Nah, sedekah ilmu ini adalah kegiatan berbagi pengalaman kita, pengetahuan kita yang berbentuk tacit knowledge supaya dapat disebarluaskan dan dapat dituangkan dalam bentuk explicit knowledge yang dapat dibaca atau didengarkan atau ditonton oleh rekan kerja kita yang lain. Nah, apa saja bentuk kegiatannya? Nah, kita bikin suatu singkatan yaitu SIS dan BRO. SIS dan BRO ini adalah satu informasi setiap hari dan obrolan apa aja. Nah, sebenarnya ini sudah kita lakukan juga di morning atau afternoon meeting. Jadi informasi yang kita punya kita sampaikan kepada rekan-rekan yang lain sehingga kita saling belajar. Kemudian ada juga acara bedah buku yang kita lakukan terakhir tahun yang lalu ya, bedah buku, yaitu sharing isi buku yang bermanfaat sehingga dapat memotivasi pegawai yang lain untuk semakin meningkat kompetensinya dan motivasinya. Kemudian ada juga podcast. Nah, podcast ini di sini tertulis AP Corner ya. Mungkin harapannya AP Corner ini juga bisa berbentuk podcast ya lain kali Mas Mandon ya. Kemudian ada juga acara Maestro. Nah, Maestro ini adalah acara podcast terbaru Pusdikat AP yang sekarang namanya secara resmi adalah The Maestro yang dibawakan oleh host kita yang kenamaan Pak Marwanto Harjo Wiryono, yaitu untuk menyerap semua pengetahuan yang dimiliki oleh para maestro keuangan negara. Di sini sambil saya sedikit sampaikan, kita sudah wawancara Pak Wamen, Bu Sumiati, dan jajaran tinggi di Kemenkyu yang lain. Kemudian juga selanjutnya ada Pevita, yaitu podcast Epala Punya Cerita. Nah, podcast ini direncanakan supaya kita bisa menangkap kompetensi atau pengetahuan yang masih tersimpan di para pegawai di Pusdikat AP sehingga bisa didengarkan kemudian dipelajari oleh para pegawai yang lainnya tentang hal-hal
teknis pekerjaan dan tips-tips untuk mempercepat atau mengefisienkan pekerjaan yang dilakukan. Nah, kapan ini dilakukan? Kalau sis and pro ini kita lakukan setiap hari ya pastinya. Kemudian bedah buku ini kita rencanakan entah itu triwulanan atau semesteran. Kemudian podcastnya kita rencanakan itu setiap bulan. Oke, next. Selanjutnya adalah tradisi belajar. Apa itu tradisi belajar? Yaitu program membangun tradisi belajar baik terstruktur dengan mengikuti pelatihan atau secara non terstruktur. Nah, ini bertujuan untuk memudahkan menyimpan, menyebarkan, dan mempergunakan kembali ilmu pengetahuan. Nah, bentuk acaranya ya seperti yang kita telah lakukan ya. Itu ada FGD antar bidang atau bagian. Misalnya biasanya tim dari Cankyu mengundang dari tim-tim yang lain untuk mendiskusikan terkait anggaran. Kemudian ada juga brainstorming, kemudian ada COP. COP kita di Puskita AP, kita juga punya COP yang terakhir kemarin sekitar 20-an lesson learned atau hal-hal yang menjadi hasil pembahasan COP tersebut, ada 20-an. Itu sangat luar biasa. Kemudian ada juga community of interest. Nah, ini kalau di BPPK itu ada komunitas data analitik. Kalau di AP mungkin ini masih diskusi ya. Di AP itu seperti pasar gadok misalnya. Di situ akan ada orang-orang yang punya passion di bidang apa ya, perdagangan. Nah, itu bisa saja masuk ke dalam community of interest ini. Kemudian ada kolaborasi database antar bidang atau bagian yang itu dilakukan oleh Evalab, Rembang, dan penyelenggara, dan juga kegiatan-kegiatan yang lain. Kemudian, nah ini video KC ini adalah perlombaan video knowledge capture yang dibuat oleh seluruh pelaksana Pusdiklat AP. Jadi, selain Widya Iswara yang menyusun video KC setiap tahunnya, para pelaksana juga didorong supaya bisa mendokumentasikan pengetahuannya dengan baik dan secara maksimal melalui video. Nah, sehingga best practice yang dilakukan oleh masing-masing pegawai itu tidak dibawa oleh pegawai tersebut waktu pegawai tersebut meninggalkan atau mutasi ke tempat yang lain. Jadi ada semacam legacy yang bisa dipelajari oleh pegawai-pegawai yang baru nanti. Nah, di sini di tahun 2021 ini kita telah menyelenggarakan video KC ini. Para pegawai telah mengumpulkan, telah dinilai oleh para pejabat eselon 3 dan eselon 4, dan sudah ada pemenangnya yang nanti akan disampaikan oleh Mas Mandung dan Mbak Mira. Oke, kemudian, nah ini lomba data analitik. Mungkin ini terdengar baru, cuma bukan sesuatu yang baru sebenarnya. Lomba data analitik ini seperti kita sebenarnya bekerja di istilahnya timbunan data. Kita bekerja setiap tahun pasti ada data-data yang kita hasilkan, dan itu kita ibaratkan sebagai timbunan data. Nah, apa yang kita lakukan terhadap data tersebut untuk meningkatkan kinerja kita, yaitu dengan fasilitas lomba, yaitu lomba data analitik. Contohnya misalnya, mungkin saya beri ilustrasi ya, misalnya Mbak Mira. Maaf Mbak Mira, saya minta izin ya. Mbak Mira sudah setahun terakhir ini menjapri atau memposting setiap pagi, setiap sore selama setahun. Itu adalah data yang dihasilkan oleh Mbak Mira. Nah, mungkin bisa dipelajari di situ. Jadi selama Mbak Mira
memposting pengumuman untuk absen, kinerja presensi di Pusdiklat AP ini meningkat tajam atau terjaga 100%. Nah, pada saat Mbak Mira misalnya cuti atau sedang sakit, izin, nah kinerjanya ini menurun drastis. Ini contoh saja ya, semoga tidak terjadi kenyataan. Waktu Mbak Mira cuti, kinerja presensi di AP menurun. Jadi dari sini kita bisa menganalisis data info, ternyata peran Mbak Mira itu sangat penting di organisasi ini. Atau bisa juga dibuat suatu usulan kebijakan, misalnya, bagaimana kalau kita membuat aplikasi otomatis untuk mengingatkan pegawai supaya absen, seperti itu contohnya yang sehari-hari kita jumpai ya. Oke, kemudian yang terakhir adalah KC repository. Nah, kegiatan-kegiatan yang telah kita lakukan dan program-program yang telah saya sampaikan tadi mungkin tidak akan bermakna kalau tidak ada tempat penyimpanan yang proper atau yang terkelola dengan baik. Sebenarnya di Pusdiklat AP ini kita sudah mempunyai suatu repositori yang dibangun oleh Mas Neta, yaitu NAS. Kemudian juga ada si Kumbang yang terkenal sampai ke BDK ya. Kemarin saya ikut Rabu Biru, sempat muncul istilah si Kumbang seperti itu. Nah, ini adalah bentuk-bentuk repositori yang ada di Pusdiklat AP yang nantinya kita coba maksimalkan supaya pengetahuan yang telah kita hasilkan tersimpan dengan baik, dapat dikelola dan dapat dimanfaatkan untuk kedepannya untuk meningkatkan kinerja baik itu pegawai maupun organisasi. Oke, demikian pemaparan singkat terkait dengan program kerja Team Learning Organization. Jadi ada 7 program kerja, dan ini saya tekankan sekali lagi, ini bukan menambah beban kerja, tapi ini merupakan upaya supaya apa yang telah kita kerjakan itu lebih terstruktur dan dapat terdokumentasikan dengan baik. Demikian Mas Mandon dan Mbak Mira, kami kembalikan. Terima kasih untuk perhatian. Ya. Terima kasih kepada Mas Noel untuk materi yang telah disampaikan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sesi selanjutnya nih Kak, di segmen 2. Namun sebelumnya tadi saya banyak dapat DM nih Kak Mir. Jadi tadi kuisnya beda gitu. Nah, memang kuis di awal itu adalah untuk pemanasan. Jadi karena hari ini ada 2 materi nih Kak. Ada 2 materi, yang pertama dari Dani dan Mas Noel. Jadi materinya kita intisarikan, kita sarikan di belakang. Nah, baru setelah ini kita akan kuis benar-benar tentang LO. Nah, kuis ini akan dipandu oleh Kamir. Silakan Kamir untuk dapat memandu. Iya, terima kasih Mandon. Jadi tadi buat pemanasan ya Bapak Ibu ya, pemanasan senam jari dulu nih biar nanti cepat. Nah, barusan sudah saya share untuk link kuisnya. Jadi ayo kita bareng-bareng buka kuisnya. Ya. Coba, sudah ada berapa orang yang ikut ya? Coba. Ya, 20 jalan ya kan? 20 jalan ya. Ya, oke ya Kak. 20 kita bungkus pokoknya. Oke, jadi siap, harus Kak. cepat nih Bapak Ibu nih, ayo. Ini sudah ada 11. Iya. 13. Udah kayak 6 lagi, yuk, 6 lagi. Ini angkot Ciawi Baranangsi angka 01 warna hijau. Iya. 3 lagi yuk. Ya, 2 lagi. 2 lagi, ayo. 1 orang lagi. 1 orang lagi. Siap. Bungkus Kak, silakan. Oke, kita start ya. Ya, bisa. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Pertanyaan pertama. Manfaat video knowledge capture adalah supaya terkenal, kewajiban,
menyebar pengetahuan, atau terlihat keren? Tadi udah dijelasin ya Kak, jumlah komponennya nih 2 kali nih sama harusnya sudah oke nih. Benar sekali Kak Bir. Ya, ini untuk klasemennya sudah naik terus. Wah, mantap nih. Wah, kalau yang ini jawabannya pada benar nih Kak Mir. Iya. Nah, ini udah naik. Wah, ini jawabannya luar biasa nih. Kalau yang tadi akurasinya di 37, kalau yang ini 87 nih. Udah 3 kali lipat nih. Wah, Bu Dani udah senyum-senyum nih. Berhasil, Bu, untuk sharing kali ini, Bu. Alhamdulillah. Sukses ya, Andon ya? Iya, sukses. Oke. Ya. Mungkin kita tutup dalam hitungan 10 mundur ya, Kak. Kita hitung bareng-bareng. 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Ya, sudah kita end. Oke. Nilai tertinggi diperoleh dengan akun siapa ini? Syah. Kayaknya saya tahu nih siapa Syah nih. Soalnya ada unsur namanya biar di situ Syah. Atau bukan ya? Ya, dengan akun dengan nama Syah. Ini memperoleh nilai tertinggi yaitu nilainya 9.220. Iya. 9.220. Iya. Oke. Mungkin kita ucapkan selamat sekali lagi ya kepada Mbak Dani dan Penuel yang tadi berarti materinya udah sukses nih disampaikan nih. Udah banyak orang yang paham ya tentang LO. Ya, terima kasih Kamir untuk sudah memandu acara kuis pada kali ini. Nah, kita akan masuk ke segmen kedua, yaitu terkait dengan pengumuman pemenang video KC di lingkungan Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan. Namun sebelumnya, di tengah-tengah kita sudah ada pegawai baru nih. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di Renbang, ada Pak Agung, ada Mas Agung, ada satu Agung yang lainnya. Nah, ini satu Agung yang lainnya itu yang ada di kurikulum. Jadi pegawai baru di kurikulum bersama tim Budiah yang akan meramaikan dan juga bersama-sama meningkatkan dan juga berperforma di Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan. Telah hadir bersama kita Mas Aditya Agung Satrio. Selamat siang, Mas. Ya, selamat siang, Mas. Ya. Kami persilakan kepada Mas Agung untuk dapat memperkenalkan diri dan kami ucapkan selamat bergabung bersama AP. Silakan Mas Agung. Oh ya, terima kasih Mas Mandan atas waktunya. Mbak Mira, selamat siang Pak Kapus atau yang mewakili Pak Agung ya tadi ya. Dan Bapak Ibu sekalian di Pusdiklat AP, perkenalkan nama saya Aditya Agung Satrio. Saya juga kebetulan dipanggil Agung, jadi Agung ngumpul di Renbang semua. Terima kasih atas kesempatannya pagi hari siang hari ini saya untuk memperkenalkan diri. Kebetulan saya baru saja selesai S2, terus kemudian penempatan kebetulan di Pusdiklat Anggaran Perbendaharaan per minggu kemarin. Jadi ini efektif sudah seminggu saya berada di Pusdiklat AP. Saya mohon kerjasama, bimbingan, dan arahan dari Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan semua. Semoga saya juga diterima dengan baik di Pusdiklat AP dan semoga saya memberi kontribusi yang maksimal untuk Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan. Terima kasih, Mas Mandon. Ya, terima kasih Mas Agung untuk perkenalannya. Ini jadi panggilnya apa nih, Mas Agung? Jadi kalau Mas Agung nih berarti ada dua nih. Kalau Pak Agung kan Pak Agung Yuniarto, Mas Agung biasanya Mas Agung Nugroho. Ini kakak, bro, atau siapa ini Mas?
Agung Junior aja karena saya yang paling muda di antara Mas Agung Pak Agung dan Mas Agung Putra. Siap, setelah meramaikan bersama kita akan ada trio Agung di bidang Renbang. Jadi ada Pak Agung Yundiarto, ada Mas Agung dan juga bersama kita Mas Agung Junior. Nah, terima kasih Mas Agung untuk sesi perkenalannya. Nah, kita lanjut di Kak Mir. Tadi ke skip untuk sesi diskusi. Nah, selanjutnya kita akan diskusi bersama-sama dengan narasumber nih, Bu Dani dan juga Mas Noel untuk sesi tanya jawab. Nah, nanti pada kesempatan kali ini kita akan ngasih bantuan kepada Bu Dani dan Mas Noel. Nanti jika ada penanya, boleh menggunakan fasilitas Call Bumai. Jadi Call Bumai ini nanti ketika pertanyaannya agak susah, nanti saya akan tawarkan kepada Bu Dani dan juga Mas Noel apakah akan menggunakan fasilitas ini untuk menjawab pertanyaan dari peserta. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan buka 3 sesi pertanyaan ya, Kak. Jadi akan ada 3 penanya ya, Kak. Ya, betul. Ini enak banget ya. Jadi ada bantuannya, ada option bantuan. Ini bantuan bukan hanya untuk yang terdampak pandemi nih, tapi juga untuk pemateri hari ini, Kak. Iya. Langsung nanti bisa dibantu oleh ketua tim LO-nya di Pusdikat AP. Nah, pastinya nanti iya, benar sekali. Bisa. Oke. Ya, Bapak dan Ibu, mungkin langsung saja ya, kita sistemnya resen saja. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya ataupun mau sharing mungkin, kami persilakan. Mungkin langsung saja, ada Bapak Ibu yang ingin bertanya? Yuk Bapak Ibu yang ingin berdiskusi bersama kami atau menanyakan terkait dengan LO dan penerapannya, kami persilahkan untuk dapat raise hand dan nanti akan kita undang bersama-sama untuk interaktif bertanya kepada Mas Noel atau Mas Bu Dani. Nah, nanti juga ada fasilitas Call Bumai. Jadi ini fasilitas terbaru nih. Jadi ketika pertanyaan susah, Call Bumai. Seperti itu. Nah, kepada Bapak Ibu, kami persilahkan untuk dapat raise hand jika ingin bertanya. Sepertinya belum ada ya. Boleh nggak saya nanya, Mas Mandon? Raise hand dulu, Kak Mir, boleh? Raise hand dulu ya? Oke. Raise hand dulu dong. Raise hand. Oke. Yes. Mohon izin nih, MC jadi ikutan nanya ya. Cuman saya jadi penasaran aja gitu. Tadi kan dibahas program LO di Pusdikat AP ya. Nah, kalau program LO di BPPK sendiri itu seperti apa sih bentuknya? Silakan Mbak Dani. Siap. Kamir kan yang nanya nih, berarti saya tetap host nih Kamir. Jadi saya mempersilahkan kepada ini Bu Dani atau Mas Noel nih. Yang pertama kepada Bu Dani kami persilahkan untuk menjawab. Namun sebelumnya saya mau nanya dulu nih, mau menggunakan fasilitas Call Bumai kah? Boleh langsung digunakan Mas fasilitas. Boleh langsung. Pertanyaan sulit berarti ya. Itu si Noel kalau nggak bisa jawab nanti dijewer sama Bu Mai. Siap Bu Mai. Nah, mohon izin Bu Mai, ini untuk pertanyaan pertama Bu Dani udah menggunakan fasilitas Call Bu Mai nih Bu Mai. Jadi nanti akan dijawab pertama oleh Bu Dani dan juga nanti ada jika ada tambahan boleh ditambahkan oleh Bu Mai. Sekarang ada Bu Dani dan juga Bu Mai untuk dapat menjawab pertanyaan pertama dari Kak Mira. Oke, terima kasih. Kak Mira atas pertanyaannya, izin menjawab. Kalau program LO sendiri di tingkat BPPK itu ada Rabu Biru, dan yang kemarin baru, yang episode pertama itu yang locker itu. Nah, itu untuk tingkat BPPK ya, jadi yang Rabu Biru itu kan kita semua berkumpul di situ membahas best practice ya, dari itu gabungan antara Pusdikat dan BDK, membahas suatu materi gitu, kira-kira misalnya ada kendala itu dibahas di situ, kira-kira solusinya seperti apa gitu. Jadi kayak semacam forum, kalau yang sudah ada kan kayak forum Renbang, forum evaluasi, tapi ini versi yang lebih besarnya gitu ya. Jadi pematerinya pun gabungan antara Pusdikat dan BDK. Mungkin itu Kak Mira. Mungkin Bu Mai atau Mas Noel ada yang mau ditambahkan, silahkan. Ya, silakan Bu Mai untuk dapat menambahkan. Untuk fasilitas Call Bumai-nya sudah dipakai nih Bu. Mohon izin Bu. Ini luar biasa ya, tanpa sepengetahuan Bu Mai loh, ada Call Bumai. Ini. Ya, kalau program terkait dengan sinergi kita dengan BPPK itu sama kayak tadi, tidak menambah pekerjaan kita. Yang kemarin mungkin teman-teman pada ikut acara locker, nah itu bagian dari learning organization yang di BPPK.
Nah, untuk tidak dalam jangka waktu yang dekat juga ini akan ada pekan atau festival terkait dengan pekerjaan kita yang sudah kita lakukan. Yang kemarin kita ikut yang lomba podcast, lomba video KC, kemudian tulisan. Nah, di sini itu dalam waktu yang singkat ini, yang dekat mungkin akan ada festival itu. Makanya salah satu cara kita untuk bisa memenuhi tingkat lomba itu adalah membuat lomba dulu di level kita. Sehingga nanti semua kegiatan yang ada di BPPK sudah bisa kita support. Mungkin yang perlu jadi tantangan buat Pusdiklat AP adalah terkait dengan tulisan. Nah, ini kelemahan kita di Pusdiklat AP terutama ya buat teman-teman yang masih pelaksana ini belum. Sebenarnya dia mampu secara nulis, tetapi menuangkannya dalam bentuk tulisan ini menjadi tantangan sendiri. Nah, ini nanti tugasnya Bu Dani nih sebagai jangkarnya untuk bisa lebih membuat knowledge capture dalam tulisan ini bisa berkembang dengan baik di BPPK. Mungkin itulah yang menjadi bagian pekerjaan kita ini, lomba-lomba di kita merupakan bagian dari lomba-lomba yang akan diadakan di BPPK terkait dengan LO ini. Mungkin itu Mbak Mir yang bisa saya tambahkan. Noel yang kemarin ikut rapat mungkin bisa menambahkan. Ayo silakan. Ya, silakan kepada Mas Noel untuk bisa menambahkan nih. Mungkin saya nambahkan sedikit. Jadi satu lagi yaitu di surat-surat yang disampaikan oleh Sekretariat Badan, mungkin ada beberapa yang dikasih tagar. Jadi suratnya itu ada tagar kita pembelajar. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu atau rekan-rekan pernah mendapat surat atau nota dinas dan ada tagar tersebut, itu merupakan salah satu upaya supaya LO ini dapat lebih didengar oleh baik BPPK maupun Unit Eselon 1 Kementerian lain. Kemudian satu lagi yaitu KLC FunQuest. Saat ini sedang disusun. Jadi teman-teman yang masuk golongan prize hunter ya, para pencari hadiah. Nanti di FunQuest-nya juga ada soal-soal tentang LO. Cuma ini sedang disusun dan belum dirilis ya. Ya, belum dirilis. Ya, seperti itu. Terima kasih. Cuman ini Mas Mandon mengingatkan tadi Bu Dani ini juga bukan pembelajar loh ya Bu Dani. Sekarang istilahnya B-nya hilang. Pembelajar. Jadi, pembelajar berarti ya Bu? Ya itu ya, mengingatkan siap, aja. Oke. Ya, terima kasih Bu Dani, Bu Mai dan juga Mas Noel ini untuk fasilitas call Bu Mai dari Bu Dani udah dipakai nih ya, udah hangus berarti. Mas Noel masih boleh nih. Bagaimana teknik jawabannya sudah memuaskan kah? Puas sekali. Ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke penanya kedua nih. Silahkan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, berdiskusi, menyampaikan pandangannya terkait dengan learning organization. Kami persilahkan untuk dapat raise hand. Ya. Ayo Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu. bukan bertanya, mungkin mau sharing juga boleh. Mungkin saat bikin video KC seperti apa mungkin suka dukanya atau pengalamannya ya Mas Mandon ya. Betul sekali Kak. Mau sharing terkait video KC-nya juga boleh ya Kak Mir? Ya boleh. Ya. Silakan kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan yang ingin bertanya, memberikan gagasan dan juga memberikan pendapat, kami persilakan terdapat right hand. Atau mungkin ini, Don, ya, kalau di Pusdiklat AP nih yang sering bikin undangan atau kegiatan yang bersifat koordinasi nih, mungkin yang terkait dengan ZEWBK mungkin ya? Bisa boleh, ya. Ya. Mungkin mohon izin dengan Pak Cucu, apakah bergabung Pak dengan kita sore hari ini? Mungkin bisa sharing tentang itu juga Pak? Siap Mbak Mira. Iya. Iya, silakan Pak Cucu. Apa nih? Bingung saya. Tiba-tiba ditodong begini sama Mbak Mira nih. Nah, ini kejutan Pak Cucu namanya. Iya. Santai Pak Cucu, pada kesempatan kali ini Pak Cucu juga mendapatkan fasilitas call Bu Mai. Jadi balik lagi dong. Iya. Silakan Pak Cucu.
menyampaikan apa nih Mbak Mira nih kira-kira? Iya, apa ya Pak ya, pengalaman selama ini untuk mungkin mengarahkan anak buahnya dalam membuat video KC mungkin, atau MM, AM, seperti apa pelaksananya di bidang evaluasi mungkin, seperti itu Pak. Ya. Sharing buat video yang apa tuh Pak, benturan kepentingan itu loh Pak. Mungkin ini aja barangkali ya Kak Mira, Bapak Ibu semuanya. Sering sekali kita mendengar bahwa terkadang potensi itu akan muncul kalau kemudian kita dalam posisi terdesaknya. Yang saya suka dengan Bu Mai itu suka membuat sport jantung, karena tiba-tiba ya Pak Su bikin ini, ayo Bu Dani bikin ini, ayo Bu Rina bikin ini, gitu ya Bu Mai. Tapi itu baik bagi kami semua gitu ya, baik semua. Nah yang paling kemudian membuat saya deg-deg plus ya dari amanah yang kemudian dimintakan oleh Bu Mai adalah ketika kemudian saya harus tampil dengan Pak Ali Said terkait dengan gratifikasi. Itu bukan tipe saya tampil di depan umum seperti itu ya Mbak Mira ya. Oh kalau bisa mah saya kabur aja gitu, pura-pura sakit lah, pura-pura apa gitu. Tapi kalau saya pura-pura sakit kan nanti sakit beneran jadi malah nggak bagus gitu. Nah tapi yang kemudian saya lakukan adalah ya sudah, ini sebuah amanah yang memang harus kita kerjakan ya, suka atau tidak suka pada akhirnya kita harus lakukan dengan sebaik mungkin, setidak-tidaknya baik menurut apa yang sudah saya lakukan ya, baik menurut apa yang kemudian sudah saya persiapkan, sehingga ketika kemudian mendapat amanah itu untuk menyusun schedule aja saya konsultasi ke Bu Mai itu berkali-kali ya Bu Mai ya, Bu ini sudah pas belum dikurang di mana dan sebagainya gitu. Termasuk ketika kemudian dengan Pak Ali pun itu diskusinya tidak hanya sekali gitu Mbak Mira ya, berkali-kali gitu ya. Dan pada saat itu juga mungkin Mas Arfid, Mas Arul itu ngelihat sekali gitu betapa groginya saya gitu, betapa kemudian tidak pedenya saya gitu. Tapi alhamdulillah gitu dengan dukungan teman-teman semua ya, saya tidak tahu kemudian penilaian dari pendengar itu seperti apa ya, dari yang menyaksikan itu seperti apa, tapi ya alhamdulillah selesai juga gitu. Dan justru itu jadi satu pengalaman baru bagi saya. Oh ternyata ya entah baik atau tidak gitu ya, bisa juga kok gitu menyelesaikan hasil itu dengan tuntas, dan plongnya itu plong banget gitu ya. Tapi ada rasa sedikit saja Bu Mai ya, tolong jangan dilihat besarnya. Ada sedikit rasa ketagihan juga gitu ternyata. Gitu ya. satu hal yang awalnya kayaknya kok, aduh ini berat sekali gitu ya. Oh ini susah sekali. Tapi ketika kemudian kita coba ya, didukung dengan seluruh anggota tim yang super sekali gitu ya. Ya ternyata justru kemudian itu bisa menjadi sebuah evaluasi diri bagi saya gitu, bahwa mungkin satu hal yang menurut awalnya bagi kita itu tidak mungkin kita lakukan ya, ternyata setelah kemudian dicoba untuk dibangkitkan potensi itu gitu ya, mulai agak terlihat gitu ya. Demikian Kak Mira, terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Cucu. Mohon maaf tadi langsung kita kemarin soalnya udah dibisikin sama Bu Mai Pak. Nah ini dia yang Bu Mai itu suka bikin deg-degan tuh kayak gini itu Kak Mira, salah satunya nih. Tapi nggak apa-apa, bagus kalau menurut saya Kak Mira. Makasih. Siap. Terima kasih Pak Cucu. Iya. Mungkin karena durasi ya, Mandan ya, mohon izin Bapak dan Ibu. Kita langsung lanjutkan saja ke sesi berikutnya. Nah, ini acara yang ditunggu-tunggu nih sama teman-teman pelaksana ya. Iya. Jadi berikut ini nanti kita sama-sama saksikan nominasi yang sudah masuk, yaitu video capture dari para pelaksana di lingkungan Pustikat Anggaran Perbendaharaan. Benar sekali Kak Mir, berarti di sesi kedua ini atau segmen kedua ini kita akan menuju acara pengumuman video pemenang lomba video KC di lingkungan Pustikat Anggaran dan Perbendaharaan semester 1 ya Kak Mir. Ya, totalnya ada 16 video nih, Mandon, yang masuk nominasi. Nah, wah banyak juga ya Kak Mir, apakah saya salah satunya nih Kak Mir? Iya. Semoga ya. Amin. Nah nanti kita lihat sama-sama nih sepintas semacam teasernya ya nanti dari 16 video itu tadi. Iya. Untuk admin sudah siap
untuk videonya. Untuk 16 nominal pada kali ini adalah nominasi video KC terbaik. Maman Rukiman, Ria Saintisia Pertiwi, Rahayu Marvireni, Yusnita Koskana Hutapea, Aditya Putra Pratama, Henry Kuswantoro, Novar Lanang Maulana, Bambang Belani Pradana, Rahmat Gate Tantomi, Almizar Darmaji, Budi Ashari, Dwi Yan Septika, Andi Santoso, Radiansyah, Uni Lestari, Afriana Marlina, Wah, kayaknya seru-seru ya videonya ya, Anton ya? benar sekali Kak Mir, udah ada 16 nominasi nih Kak Mir. Tadi saya lihat dari Subak Cancu ada 3 nih Kak Mir. Wah, hebat sekali nih kepada teman-teman yang sudah masuk 16 nominasi. Kita berikan applause yang meriah. Kita berikan applause dulu, emot applause-nya bersama-sama yuk. Pada 16 nominasi kami ucapkan selamat atas videonya. Kami mohon untuk dapat meningkatkan kualitas videonya dan juga materi yang disampaikan. Dan juga kepada teman-teman yang belum beruntung pada kesempatan kali ini, masih ada kesempatan di semester 2 ya, Kamir? Iya, jangan putus asa, bisa bikin video yang lebih keren lagi di semester berikutnya. Terima kasih Kak Mir untuk nasihatnya, karena saya termasuk yang bukan 16 nih Kak Mir, jadi saya harus effort lagi ya. Siap Kak Mir. Jangan takut Mandon, saya temenin, saya juga tadi nggak masuk. Kak Mir, kita berdua tos dulu tadi Kak Mir. Ya. Di tangan kita Kak Mir tadi udah dikirim via JNE ya kalau nggak salah ya, sudah ada amplop berisikan 3 nominasi video terbaik. Nanti saya akan bacakan yang pertama, terus Kak Mir, terus kembali ke saya ya Kak Mir. Boleh. Nah, yang pertama ini dari bidang Evalab. Dari bidang Bumai ini, tadi udah call Bumai, sekarang dari bidang Evalab dengan judul video Epaspem Tagar 1 dengan Mas Aditya Putra Pratama. Kami silahkan, apakah sudah terhubung dengan kita? Halo Kang Adit, selamat siang. Selamat siang Mas Mandon, suara saya terdengar jelas nggak Mas? Ada suaranya iya, siap. Oke, sekarang gimana Mbak Mira? Ya, udah agak mending. Nah, ini nominasi pertama nih Kak Mir. Nah, untuk yang kedua siapa nih Kak Mir? Yang kedua, mungkin biar penasaran ya. Sebelumnya mungkin saya informasikan dulu aja. Jadi untuk tahun 2020 kemarin, ini juga ada nih video terbaiknya nih, Don. Wah, siapa ini kira-kira di 2020 di tahun kemarin berarti ya, Kak? Iya. Jadi untuk tahun 2020 itu untuk yang semester pertama itu video terbaik itu diperoleh oleh Ria. Mantap, dari bidang Renbang ya Kak Mir. Iya. Kemudian untuk semester keduanya ini yang terbaik adalah video dari saudara kita Almizar atau Aji. Nah, Almizar Darmaji dari bidang penyelenggaraan berarti ya Kak Mir. Iya.
Kira-kira Iya. tahun ini siapa nih yang terbaik pertama video KC-nya? Mungkin tadi sudah disampaikan atau belum ya Mandon ya? Tadi yang disebutkan Mas Adit tadi dia peroleh terbaik kedua ya? Videonya terbaik kedua. Benar sekali Kak Iya. Mir. Kemudian ini berikutnya drum roll. Oh nggak ada suaranya ya? Drum roll. Drum roll dong. Dung, 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 dung. Saya sebutkan ini terbaik yang pertama, yang ke-1. Nah, nanti otomatis yang satu lagi itu nanti Iya. Jadi kita sebutkan dulu nominasi untuk kesempatan kali ini. Tadi udah ada juara 2-nya. Jadi kita akan sebutkan 2 lagi. Di juara 3 dan 1 ini ada perebutan tahta kursi pemenang KC. Kita undang bersama untuk nominasinya. 2 nih. Yang pertama dari bidang Renbang. Judulnya dulu dengan aja. judul Biar revisi Kalpem, kalender pembelajaran berarti ya. Kita persilakan kepada Mas Bambang, apakah sudah terhubung dengan kita? Mas Mandon, ada? Ya, siap. Terima kasih Mas Bambang. Ini kita mohon supportnya nih dari bidang Renbang. Apakah ini Mas Bambang juara 1 nih? Jangan-jangan juara 1-nya Mas Bambang nih. Kita sudah ketemu juara 2-nya. Nah, untuk nominasi kedua, ini dari bidang penyelenggaraan. Kira-kira siapa nih? Tadi ada Mbak Ayu, ada Mbak Yusnita, ada Mas Aji. Nah, untuk judul videonya nih Kak, yaitu cara mudah mengakses KLC 2. Nah, kira-kira ini dengan siapa nih? Kira-kira pemilik video KC ini? Siapa Kak Mir? Silakan Kak Mir. Ini pemenang semester kedua tahun kemarin juga nih. Salman Don namanya. Berarti dia udah jago banget ya bikin KC-nya. Mantap sekali Kak Mir. Kita undang teman kita Aji. Aji hadir di sore hari ini. Selamat sore Mas Aji. Apakah sudah terhubung dengan kami? Halo, selamat sore Mas Aji. Mas Haji lagi nge-host Mas Hajinya. Oh ya, berarti ini yang mewakili nih, karena yang mewakili dari penyelenggaraan 2, kami persilakan kepada Bambang untuk dapat mewakili. Nah, sebelum kita membacakan pemenangnya nih Kak, kita mau dengar suara dukungan dari Renbang untuk Mas Bambang dulu. Ayo berikan semangatnya untuk Mas Bambang. Apakah Mas Bambang pemenangnya pada kesempatan kali ini? Supporternya nih Mbak Ria nih paling semangat nih lihat di tampilan Zoom nih. Semoga ya Mbak, teman subitnya Pak Direktur nih, Bu Mai udah ngasih jempol nih. Nah, kita berikan semangat juga kepada Mas Aji. Mana nih suaranya dari penyelenggaraan? Iya. Mungkin supportnya dalam hati mungkin ya Mas ya. Dalam hati ini. Oh, Pak Mardia tadi sudah mengangkat tangan. Terima kasih Pak Mardia. Nah, silakan kepada Kak Mir untuk dapat menyampaikan juara pertama video KC pada periode pertama di Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan. Kami persilakan kepada Kak Mir. Ya, mohon izin pemenang video terbaik pertama pada semester 1 tahun 2021 jatuh kepada video KC dengan judul Cara Mudah Mengakses KLC 2, yaitu yang dibuat oleh teman kita Almizar Darmazi atau bisa dipanggil Aji. Mari kita berikan tepuk tangan ya Bapak Ibu ya. Tepuk tangan Mas Aji, iya. Selamat kepada Mas Aji untuk memenangkan video KC pada kesempatan kali ini. Nah, kami mohon nanti kepada masing-masing pemenang dari juara 3, Mas Bambang, kemudian Kang Adit, kemudian Mas Aji nanti akan diwakili oleh Pak Haris untuk dapat memberikan speech-nya. Dan juga pesan-pesan kepada kita supaya videonya lebih baik nih, terutama kepada Mandon nih. Mandon nggak masuk 16 nominasi soalnya nih Kak Mir. Nah, pertama kepada Mas Bambang, kami persilahkan 1 menit untuk dapat menyampaikan speech. Baik, terima kasih Mas Mandon dan Mbak Mira. Mohon maaf ini background-nya tidak bisa karena pakai HP ya. Yang satunya lagi nge-host juga ini. Diminta tolong Mas Haris. Baik, terima kasih. Latar belakang membuat video revisi juga mungkin Bapak Ibu semua juga sudah tahu. Kalik di kita ini luar biasa dinamis. Dari ujung bergoyang sedikit, ekornya juga ikut bergoyang-goyang. Jadi maksud saya membuat ini agar seluruh Pusdiklat itu tahu bahwa sebenarnya
proses bisnis kita itu luar biasa ya Bapak Ibu ya. Jadi mohon pengertiannya, mohon berbesar hati agar Kemenq 1, Pusdikat AP 1 kita bisa sinergi lebih baik. Mungkin itu Mas Mandon, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Bambang untuk speech yang disampaikan. Terima kasih. Iya. Berikutnya nih, Mandon, kayaknya kurang ini ya, sepi gitu kalau cuma ada 3 terbaik. Nah, ini kayaknya ada special award nih. Special award-nya dalam bentuk apa nih, Don? Special award-nya nanti akan ada dalam bentuk achievement kepada Bapak Ibu yang sudah senior. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan speech dulu dari juara kedua, yaitu Kang Adit. Kami persilakan kepada Kang Adit untuk dapat memberikan speech-nya. Baik, terima kasih Mas Mandon dan Mbak Mira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini speech apa ya? Saya juga bingung. Untuk video, kalau saya berbicara emang agak ngeblank ini Bu Mai, mohon maaf. Jadi apa yang perlu disampaikan ya? Untuk video yang penting sih, saya bikin video itu nggak muncul di kamera karena saya selalu insecure di depan kamera. Dan saya kenapa bikin EPASPEM nomor 1 karena biar nggak susah lagi nyari judul di semester 2. Jadi nanti ada EPASPEM nomor 2. Begitu seterusnya sampai EPASPEM nomor 6. Rencananya seperti itu. Mantap, jadi, terima kasih Kang Adit untuk speech yang telah disampaikan nih. Jadi setelah ini terima kasih. Akan ada EPASPEM Tagar 2 nih berarti 2 sampai 6 nih. Mantap sekali. Nah, ini untuk yang terakhir kepada terbaik pertama, kami persilakan kepada Pak Haris untuk mewakili timnya. Nih pasti ada peran encourage dari Pak Haris ketika Mas Aji menyusun video. Nah, kami persilakan kepada Pak Haris untuk dapat menyampaikan speech. Mohon izin Mas Mandon, Mbak Mira, itu kebetulan Mas Aji juga sudah gabung tuh. Oh, udah gabung. Kita panggil Mas Aji. Berarti kita kasih applause dulu kepada juara pertama video KC pada semester 1 ini, kepada Mas Aji. Kita berikan applause. Nah, selamat sore Mas Aji, sudah bergabung dengan kami. Terima kasih Mandon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mandon, Mbak Mira. Ini mohon maaf baru hadir soalnya ini masih nge-host di kelas PPK masih sama Pak Bambang. Ini gimana nih Don? Mungkin bisa menyampaikan nih kenapa bisa 2 kali berturut-turut nih memenangkan lomba nih. Wah, mantap sekali nih, senior terbaik ini. Oke, terima kasih Mandon. Ini sebenarnya surprise juga sih dalam membuat video yang nggak mikir mau nilainya berapa, mau jual berapa, nggak kepikiran sampai di situ. Tapi mikirnya lebih ke kalau saya pribadi gitu ya, lebih mikirnya ke manfaatnya gitu. Jadi untuk yang semester ini saya berpikir bahwa ini kayaknya KL masih butuh nih untuk video-video terutama terkait dengan cara mudah untuk mengakses KLC. Jadi untuk semester ini saya memutuskan untuk membuat video itu ya tujuannya sih biar agar peserta itu lebih mudah untuk cara mengakses mulai dari masuk ke KLC-nya sampai dia mengakhiri pelatihan atau mengakhiri pembelajaran di KLC-nya. Gitu sih Mandon, Mbak Mira, dan teman-teman semuanya, Bapak Ibu. Terima kasih atas support-nya. Ya sekali lagi sih mudah-mudahan videonya dapat manfaat bagi Bapak Ibu semuanya dan khususnya pada peserta gitu. Dan untuk videonya sih alhamdulillah sudah di-upload di YouTube sehingga peserta bisa langsung mengakses video tersebut ketika memulai pelatihan khususnya di Pusdikat Angkatan Perbendaharaan. Mungkin itu saja Mandon, Mbak Mira, dan Bapak Ibu semuanya sekali lagi terima kasih atas apresiasinya, khususnya Pak Kapus. Mudah-mudahan juga Pak Kapus cepat sehat ya, cepat kembali normal. Mungkin itu saja dari saya pribadi. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Aji, dan kita ucapkan selamat kepada 3 pemenang 3 video terbaik pada semester 1 ini. Dan kami harapkan kepada rekan-rekan termasuk saya memberitahu kepada diri saya sendiri agar bisa meningkatkan kualitas videonya. Jadi bisa masuk kontes nih saya di semester yang akan datang. Salah satu tipsnya juga tadi tentang manfaat dari video KC itu sendiri ya, dan ya jadi betul sekali Kamir. Manfaatnya bisa dirasakan oleh lebih luas lagi, tidak hanya internal terus dekat AP, bisa jadi nanti nilainya lebih tinggi lagi. Nah ini buat teman-teman nih bisa jadi catatan juga ya untuk video KC untuk semester 2-nya nanti. Ya, terima kasih Kamir. Nah selanjutnya ini sudah selesai, tapi kita masih punya 3 special achievement. Kalau biasanya kalau di award itu ada Lifetime Achievement Award. Nah ini kita juga akan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pelaksana senior yang telah bekerja keras dengan keterbatasan di teknologi. Dia berusaha mengurangi gap-nya dan juga membuat video bersama generasi kita, generasi milenial dan generasi Z ini. Nah, yang pertama, ini akan ada 3 nanti Kak Mir, 3 special achievement yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin saya menyampaikan yang pertama dulu ya Kak Mir. Nah, ini dari bagian tata usaha. Nah, ini dari timnya Pak Iqbal. Ini dari Subak 342 berarti 342 itu 3 Pusdikat AP 4 U2 RTK. Nah, ini pada Pak Nanang. Selamat sore Pak Nanang. Ya, izin Mandon, ini sepertinya bisikan dari admin Pak Soli, Pak Nanang, dan Pak Maman ini tidak hadir. Mungkin ada. Oh siap. Jadi nanti mungkin bisa kita panggil saja, kita undang saja atasan langsungnya. Nah, ini. Boleh, iya. Ya. Jadi yang pertama untuk Lifetime Achievement Award atau Special Achievement ini kita berikan kepada Pak Nanang atas dedikasinya membuat video bersama-sama dengan tim pelaksana yang lain di generasi milenial dan Z yang sudah bekerja keras. Kepada Pak At selaku Kasubag RTPA, kami persilakan untuk hadir bersama kami. Selamat sore Pak. Ya, selamat sore Pak Atwadi. Oh, ternyata Pak Atnya juga lagi nggak ada ini. Waduh, ini Zoom katanya. Lagi ada seperti ini ya. Iya. Nah, ini berarti kita lanjut dulu ya Kak. Lanjut lagi. Ya. Untuk yang kedua silahkan Kak Mir. Yap. Yang kedua ini ada Pak Maman. Nah ini kebetulan atasan langsungnya ini adalah Bu Rina ya. Betul sekali Kak Mir. Maka Bu Rina sudah terhubung bersama kami. Ya, mohon izin. Selamat sore Bu Rina. Selamat sore, Mbak Mira. Akhirnya ada yang nyaut kita undang Bu. Iya, benar sekali. Ya, silakan Bu Rina menyampaikan pesannya ini sebagai atasan langsung Pak Maman ya. Kok bisa ya? Istilahnya mendorong gitu, kasih support, kasih semangat buat Pak Maman tuh tetap bikin video KC yang bagus gitu ya. Silakan Bu Rina. Iya. Ya, baik. Terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu semua. Sebenarnya kalau saya diminta untuk memberikan speech ya terkait keberhasilan Pak Maman, ini saya sendiri juga ini surprise loh bagi saya gitu kan, karena saya sendiri juga nggak nyangka ya kalau Pak Maman itu videonya termasuk dalam salah satu yang 16 terbaik tadi ya, terus kemudian ini berarti sekarang juga mendapatkan Lifetime Achievement ya? Iya, benar sekali Bu Rina. Ya, kalau dorongan dari saya sebenarnya lebih tepat Bu Mei ya kali yang memberikan dorongan, karena dalam setiap MM itu Bu Mei selalu memberikan penyemangat lah untuk supaya teman-teman ini membuat videonya, ayo dibuat yang bagus, kemudian boleh menggunakan video lama misalnya ya, boleh menggunakan video lama tetapi diperbaiki seperti itu. Terus cuman kalau saya sih sekedar misalnya Pak Maman suka kadang-kadang curhat ya lewat WA gitu kan, saya cuma bilang kerjakan yang baik Pak Maman gitu aja, itu aja yang saya lakukan. Jadi sesederhana itu aja. Tetapi alhamdulillahnya ternyata Pak Maman mungkin memang
ada semangat ya untuk menjadi lebih bagus. Jadi ini juga dari diri Pak Maman sendiri pastinya ada untuk membuat yang lebih bagus. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Rina untuk speech yang telah disampaikan, sedang mengencourage Pak Maman dan juga pasti memotivasi bagi kami nih Bu di level generasi muda untuk tetap berkinerja walaupun sudah 17 kalau nggak salah ya Bu, 17 plus umurnya gitu. Nah selanjutnya ini akan untuk pemenang ketiga dari live achievement ini atau special achievement ini yaitu dari RTPA lagi yaitu Pak Solih. Nah, karena Pak Solih belum bergabung dengan kita telah mengundang Mas Pras. Jadi kalau biasanya koordinator lapangan itu Abang sering ngomong nih, Mas Pras, tolong dibantu Pak Solih dan juga Pak Nanangnya. Jadi untuk kedua nominasi ini kami undang Mas Pras untuk bergabung bersama kami. Selamat sore Mas Pras. Selamat sore, Mas Mandon. Ya, kami mohon ini Mas, kenapa nih Pak Solih sama Pak Nanang bisa berkinerja tinggi nih Mas Pras? Mas Pras selaku koordinatornya mungkin bisa menyampaikan bagaimana si Pak Solih sama Pak Nanang dan seterusnya. Kami silakan kepada Mas Pras. Ya, baik, terima kasih Mas Mandon. Nah, sebelumnya saya juga mengucapkan selamat ya untuk Pak Nanang dan Pak Solih gitu. Jadi waktu kalau ingat seawal-awal pandemi itu kan kita semua takut gitu ya untuk keluar rumah atau apa gitu kan, semua sempat di WFH kan gitu ya, tapi kan namanya di kantor masih perlu koordinasi dan banyak yang dikerjakan gitu ya. Kan tidak tidak semua jenis pekerjaan itu bisa di WFH kan gitu ya. Ini sumpama WFH-nya membersihkan halaman gimana gitu ya. Jadi memang pada saat awal-awal itu memang Pak Solih, Pak Nanang itu tetap bekerja di saat rekan-rekan WFH, Pak Solih, Pak Nanang full sampai dengan sekarang itu BFO seperti itu ya. Pak Nanang meskipun meskipun senior gitu ya, senior kita itu tetap semangat gitu untuk membantu kita semua dan rekan-rekan untuk menjaga kebersihan gedung dan sarana dan prasarana gitu ya, perbaikan gitu. Kemudian Pak Solih ya, itu juga saya terus terang kagum gitu ya, dan menjadi inspirasi saya juga gitu ya untuk terus bekerja secara ikhlas gitu ya, dengan kondisi beliau yang kita tahu bersama gitu ya, saat ini sedang sakit gitu ya, ada penyakitnya gitu, udah kayak udah seperti gimana ya, seperti bukan orang sakit gitu ya, kayak nggak ada apa-apa gitu, padahal dirasain ya Mas ya. ya itu dia, nggak dirasain, padahal saya suka kebayang gitu kalau saya jadi Pak Solih gimana gitu ya, yang sehari 4 kali itu harus mengganti cairan gitu kan ya, itu nggak terlihat sama sekali gitu, maksudnya tidak terlihat sama sekali mengeluh atau ini atau apa gitu, bisa dilihat juga ya sama kita semua gitu ya, di halaman kita seperti apa bersihnya gitu ya, kayak rumputnya itu udah kayak di akabri gitu ya, cepak semua gitu ya kan. Itu luar biasa kerja Pak Nanang dan Pak Solih gitu ya, dengan dedikasinya seperti itu. Jadi menjadi inspirasi bagi kita semua, terutama saya gitu ya, kalau melihat itu istilahnya kalau saya sampaikan tuh kerjanya tuh betul-betul ikhlas seperti itu ya. Pernah suatu kali tiba-tiba Pak Solih juga tiba-tiba sakit karena kondisi penyakitnya gitu kan, padahal sehari sebelum atau beberapa waktu itu masih tertawa bersama kita gitu kan, masih bercanda gitu, tiba-tiba besok sakit, baru kita ingat atau saya ingat, oh iya Pak Solih ini ada sakitnya yang cukup serius gitu ya. Kadang-kadang lupa kalau saya itu kalau ada Pak Solih itu mempunyai penyakit yang cukup serius, tapi nggak kelihatan gitu ya, nggak terlihat dengan kinerjanya yang setiap hari
keliling ke sana, keliling ke sini. Seperti itu, Mas Mandon. Saya terus terang berterima kasih kepada Pak Nanang dan Pak Soli yang sudah banyak membantu saya dan rekan-rekan di RTPA untuk menjaga lingkungan Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan ini tetap bersih, tetap rapi dan nyaman untuk kita singgahi. Seperti itu barangkali Mas Mandon dan Dek Mira. Makasih Dek Mira ya. Iya dong. Kalau proses pembuatan video dari Pak Nanang dan Mas Solih, Pak Nanang dan Solih itu seperti apa Mas Pras di tahun ini? Karena kan Pak Solih juga membuat video ya dengan effort sekali dan juga Pak Nanang tentunya. Ya itu juga Mas Mandon, wah bikin sendiri gitu ya, syuting sendiri, dibuat sendiri dengan segala semampunya gitu kan ya, tapi ya bisa kita lihat juga gitu kan hasilnya Mas Mandon ya, jadi gitu barangnya jadi gitu ya, dengan IQ yang sama semua ya seluruh pelaksana. Tetap bisa melaksanakan gitu ya, bikin video gitu ya dengan cara dan keunikannya tersendiri. Seperti itu Mas Mandon. Ya, terima kasih Mas Pras untuk speech yang telah disampaikan. Nah, kami ini karena telah selesai di acara Special Achievement. Nah, acara ini berarti telah habis. Namun sebelumnya kami ucapkan terima kasih dulu kepada Bu Dani dan juga Mas Noel untuk pemaparan yang telah disampaikan, dan juga tadi kepada Bu Mai untuk Bu Mai mungkin nanti di acara selanjutnya kita akan call seseorang. Jadi siap-siap Bapak Ibu menjadi fasilitas atau membantu menjawab pada acara selanjutnya. Dan juga kami ucapkan selamat kepada 3 video terbaik pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama dengan Mas Bambang, terus Kang Adi dan juga Mas Aji. Dan yang terakhir kami sangat mengapresiasi tingginya dan juga menjadi inspirasi bagi kami, teladan bagi kami di pelaksana muda nih, kepada Soli, Pak Nanang dan juga Pak Maman atas dedikasi dan kerja kerasnya untuk Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan. Ya, tentu saja kita memberikan penghargaan juga ya, Mandon ya, untuk semua teman-teman pelaksana yang sudah mengumpulkan video KC. Jangan berkecil hati jika belum masuk nominasi nih. Pengen nanti semester 2-nya saya harus masuk nih nominasinya. Nah, ini masih ada kesempatan nih Bapak Ibu dan teman-teman. Jadi untuk kedepannya video yang kedua nanti bisa dipersiapkan dengan lebih baik lagi, dengan tentu saja tadi tips dan trik sudah di-share juga tadi ya oleh para juara atau video terbaik tadi. Nah, baik. Benar sekali Kak Amir. Baik, dengan selesainya acara pengumuman pemenang video KC pada triwulan ini, acara hari ini telah selesai. Kami mewakili segenap panitia yang bertugas pada kesempatan kali ini mengucapkan terima kasih atas atensi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua, dan kami mohon maaf atas kesalahan yang baik kami sengaja maupun tidak. Ya, tentu saja dengan harapan untuk acara ke depan nanti akan bisa kami selenggarakan dengan lebih baik lagi. Baik, mohon izin untuk menutup acara ini. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atensi. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Mbak Mira, Mas Mandon. Selamat Mas Bambang, Mas Haji, Mas Adit untuk yang bagus ya, videonya keren. Mas Haji juara terus ya. Wah, ini bisa jadi WI nih Mas Haji. Dia mau sekolah, Pak Jabat. Ya. Dia mau sekolah, makanya dia nanti jadi WI dia. Oh iya. Itu udah ciri-ciri WI itu. Bagus. Amin, itu. Bu Mai. Nanti siap-siap knowledge capture ya. Sharing knowledge-nya terkait pembuatan videomu. Oh iya, mantap. Ayo. Bikinnya